dari awal kita sudah tahu. Artinya vonisnya pun sudah diketahui. Artinya vonisnya pun sudah ditetapkan. Artinya apa lagi? Berarti sidangnya ini cuma retorika doang. Karena kita sudah tahu hakim dan pendakwanya serta pelapornya sudah setting, sudah meeting, sudah lempar dadu sama-sama, nanti vonisnya sekian tahun. Ya, kemarin antara 4 sampai 5 saya dengar itu ya. Tapi tetap nanti saya akan jadi martir, nanti di Irak saya akan jadi martir, mati saya di sana dibom. Matinya saya nanti dibom itu jadi martir saya sama yang niup saksofon itu. Hari ini kita temanya ngeri ya, ngeri nih temanya nih. Adalah retorika pengadilan KC. Wah, pusing-pusing dah lu. Tapi sebelum kitanya menggelinjang, kejang-kejang, melenguh, merintih, jeritan, kita akan dengarkan laporan dari koordinator para diaken, Pendeta Jimmy Sun. Silakan. Sebelum kita olala BB buka jus-jus retorika pengadilan KC, ya kita sebentar ini kita mau Pak Santi Amer juga nih nampaknya nih. Ini Pak Santi Amer ada di Kalimantan atau ada di Jawa nih, udah pulang atau ya Pak Santi Amer, mikrofonnya dinyalakan dulu. Nggak ada suaranya Pak. Oh itu kabelnya salah nyolok tuh Pak, nyoloknya di hidung itu, di hidung maksudnya. Shalom. Dah shalom. Udah ada suara. Iya. Nyoloknya di kupanu. Ini kita di Kalimantan Pak Pendeta sama Pak Bahtiar si Termatupang siang malam tunggu panggilan ini. Wah ini ada Pak siang malam tunggu panggilan nih. Nah gitu. Ini. Jadi kita masih di Kalimantan ini. Nanti kalau ada apa sudah sesi kita masuk, kita akan laporkan apa yang kita lakukan di sini, Pak. Oke, ya nanti kita masuk ya. Nah, yang penting kita sudah menyapa, standby, luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita kita belum bisa pasang nitro sambil tunggu Jakarta Barat. Kita belum bisa pasang nitro kencang-kencang dulu, pelan-pelan. Nah, ini biar Pak Susu Kuda Olala BB masuk dulu. Susu. Tahu. Olala bebe. Shalom, rahayu, buka, jus, kubrak, ulala bebe, yang begini ini, dasmu. Wah, makin lama makin panas ini, channel panas Joseph Paulja, luar biasa nih. Wah Pak Paul, sebelum saya mulai ini, saya sebenarnya tadi pengen nyimak, tapi saya pikir udahlah mumpung ada kesempatan nih, nanti takutnya ke-skip. Nanti kalau saya nggak ngomong. Jadi gini Pak Paul, tadi kan saya lihat judulnya nih, saya pikir langsung ada dua pertanyaan yang timbul di kepala saya gitu Pak Paul. Yang pertama, kok tumben nih Pak Paul bahas mengenai KC lagi gitu Pak? Katanya kan mau nunggu vonis baru nanti support seperti Apolinari, sampai saya kok tiba-tiba ngangkat lagi nih, ini gimana, kenapa nih Pak Paul? Tumben nih. Ya itulah justru makanya, karena ngeliat ini memang orang-orang ini berretorika, orang Kristen aja suka berretorika, tuh loh. Ya karena di framing, itulah justru kita tadi mau bahas, ini bukan masalah kajian hukumnya, nggak perlu dikaji lagi, hukumnya udah jelas, vonisnya itu udah pasti, bisa cuma 5 tahun udah bagus itu. Waduh, tapi ini Pak, yang pertanyaan saya kedua ya, kita tapi paling enggak berdasarkan apa yang kita bisa lihat belakangan ini, paling enggak Pak KC-nya kan masih hidup ya. Kita kan banyak dugaan dulu, wah Pak KC gimana nih, masih ada apa enggak, dan segala macam. Tapi ya paling enggak kita bisa pastikan Pak KC masih ada ya ternyata ya Pak Paul ya. Ya dan kemarin masih sakit. Nah iya betul, dan itu belum tentu juga ya Pak. Pengacaranya kerjanya cuma retorika doang. Sama sekali belum diobatin. Nggak kerja, artinya kan pengacara nggak kerja itu namanya. Kalau cuman begitu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi jadi pengacara. Itu tukang beca sebelah rumah cuma nemenin gitu doang bisa. Suruh tukang beca aja nemenin KC. Itu akan lebih murah, lebih tepat. Tukang beca dikasih baju yang bagus. Temenin aja, besok ini KC, tiap ini kasih makan.
Ya, saya Kebayang bingung nggak? gini, Pak. Itu nanti kita nanti gubrak tuh nanti itu. Tapi nggak apa-apa sambil tanya-tanya. Nanti saya ini justru kita. Iya, ada satu lagi nih, Pak Paul, yang saya bingung. Tapi kok sepertinya belakangan ini kok seakan-akan ada pergeseran paradigma. Dulu kan katanya itu, Pak, jangan di blow up deh, katanya mengenai KC harus diam semua. Bahkan orang di krisis youtuber yang mau blow up malah mau viralin, malah di strike smackdown segala macam. Sampai Pak Paul kan pernah bilang ya, sampai ada channel tertentu yang kata Pak Paul, biarpun udah belajar di Pak Paul 2 tahun, tapi masih payah, suka nyebar-nyebar hoax, sampai bilang kan, wah jangan di blow up ke internasional segala macam dengan lontangnya. Tapi kok sekarang belakangan ini saya lihat malah paradigmanya berubah. Sekarang malah kayaknya mereka mau ini di blow up di mana-mana. Bahkan di media mainstream aja mulai ada lagi artikel Pak mengenai Pak Kake, walaupun udah 2-3 bulan nggak ada lagi sama sekali artikel 1 butir pun gitu. Nah itu gimana tuh? Ya mungkin itu aja sih Pak sebagai pembuka gitu ya. Itu juga terima kasih Bapak. memang nggak usah saya jadikan kaos dulu ya supaya bisa interaktif ya. Banyak murid durhaka itu Pak Paul. Tawa jahat. Ada jadi Pak Putih. Jadi begini ya, memang ada 2 hal, antara bertobat atau munafik. Iya. Ini atau kalau bertobat artinya ternyata N26 ini benar itu kan, atau munafik, dia sebenarnya dari dulu udah tahu saya benar. Kita ini udah benar ngomong. Coba ya, sebelum ini KC dipindah ke Ciamis, kita kan sudah bilang ini nanti pengadilan di Ciamis. Kita udah bilang tahu, yang kasih dari Bandung ya, yang ngomong sama kita ya. Dari sumber kita di Bandung udah bilang ini nanti sidangnya di Ciamis karena kebetulan yang nanggap KC itu masih kerabatnya yang sumber kita, intinya begitu ya, yang nanggap KC di Bali itu intelnya itu yang nanggap. Sebelum pengacaranya KC tahu, kita sudah tahu itu sidangnya pasti ke Ciamis, gitu udah kasih tahu itu sidangnya nanti di Ciamis. Gitu udah bilangin ya kan, wah nggak bisa udah Ciamis, sumbernya udah A1 mamanya meremen ya gitu, udah bilang pasti nanti kita balik, udah nggak bisa, udah dibilangin nggak jadi dibawa ke Bali kok. Nah itu tadi antara dia bertobat atau memang munafik dasarnya gitu loh si pengacaranya KC ini. Aduh, kita dari awal Pak, dari awal semuanya N26 Nitro 26. Iya Pak. Iya, ini kita rombongan Nabi ini sumber-sumbernya semua A1 semua, Jibril semua. Malah ini kemasukan Mikael 1, jadi ruwet ini kita deh. Kemasukan Mikael juga, nggak cuma Jibril doang ini kita ini sumbernya ini. Kan udah masuk. Nah kita udah bilang, aduh, telat. Aduh, mau diapain udah. Itu kalau gambarnya gambarnya si siapa itu? Shinchan itu, Shinchannya lagi lompat-lompat tarik patma sambil ngamuk-ngamuk, kamera telat. Aduh, baru ngomong. Sekarang di framing seolah-olah yang dari Muki itu orangnya Pak Paul, cobalah. Iya, itu apa lagi? Karena itu dia lah. Wah, dari awal, aduh, memang kumpulan iblis bener itu ya, mereka itu ya. Aduh, pengacara-pengacara iblis benar. Nah, itu makanya kita bilang, ini semua pengadilan sekarang ini, ya, ini cuman retorika doang. Nah, sebentar, kita kasih ini dulu, biasa ya, password. Kencangkan sabuk pengaman, pasang nitro, lepaskan handrem, dan lepaskan remnya. Gaspol, gubrak, cus, olah PB. Nah ya, ini Jakarta Barat, nanti ikutan gaspol aja deh pokoknya. Jadi begini ya, dari awal kita sudah kasih tahu kalau nanti sidangnya itu di Ciamis. Kita sudah kasih tahu, nggak jadi di Bali. Wow, remeng. Itu pasti sudah di Ciamis, yang ngomong itu sudah sumbernya sendiri A1. KC itu sudah dipindah, niat bunuh, makanya kita teriak di sini supaya jangan dibunuh. Kita sudah kasih, dibilangin nggak percaya. Kita sudah tahu selnya itu sudah pindah, sudah siap mau diberangkatkan, karena memang sudah kita mau jemput antara 2. Kita mau jemput, ya mau dipindah ke rumah sakit, terus kita mau bawa ya ke Jerman. Kita sudah siapkan. Sebetulnya itu skenario kita kemarin. Nah, terus pengacaranya melarang KC ditemui oleh orang. Kan bangsat biadab ini kan, bodoh bener ini kan. Sekarang teriak-teriak mau pra-peradilan.
Antara dua, tiba-tiba kita dengar, ya kan, Pak Putih kemarin nih ngomong, ini dipindah sudah, wah gawat ini udah dipindah mah, antara benar-benar siap mau diberangkatkan, atau memang sudah mau dikirim ke Balikpapan, gitu, begitu. Nah, tapi karena kita udah teriak di sini, semua rencana batal. Tetapi, ya, kan tetap dipindah ke Ciamis, akhirnya nggak bisa, dibilang nggak akan bisa, karena kita sudah tahu dari sumber yang lain, sudah bilang, ini nanti sidangnya di Ciamis, Pak. Sudah. Artinya apa? Nah, ini yang penting. Artinya apa? Mengapa dari awal kita sudah tahu? Artinya vonisnya pun sudah diketahuin. Artinya vonisnya pun sudah ditetapkan. Artinya apa lagi? Berarti sidangnya ini cuma retorika doang. Karena kita sudah tahu, hakim dan pendakwanya serta pelapornya sudah setting, sudah meeting, sudah lempar dadu sama-sama, nanti vonisnya sekian tahun. Ya, kemarin antara 4 sampai 5 saya dengar itu ya. Nah, tapi memang kita lagi cek sumber A1-nya ini. Tapi bilang ini antara 4 sampai 5 tahun. Mau pra-peradilan? Nggak bisa, udah nggak bisa. Dari dulu suruh keluar nggak boleh, salah sendiri. Nah, itu namanya orang sial atau orang mau jadi martir atau sial tuh. Nah, saya nggak ngerti. Yang tahu KC sendiri sama Tuhan Yesus, bukan kita. Kita nggak bisa menghakimi. Mengapa bisa sesial itu? Ya kan? Padahal yang mondong ada berapa tim, Pak? 3 ya, Pak Putih ya. Ada 3 tim loh, kita sudah siapkan loh. Semua itu bukan tim odong-odong loh. Di kita ini kalau udah ngomong, tim ini kayak kemarin ya, tiba-tiba, Pak kebenaran. Udah gua kirim 50 juta, udah transfer. Ngomong itu kayak mau jajan kacang atom tuh. Ya. Transfer 50 juta itu kayak jajan kacang atom. Nggak usah pakai batuk. Ya kalau kebanyakan kacang atom ya batuk. Cuma ini kan nggak pakai batuk. Nah ini udah transfer kemarin masuk. Coba dicek mana. Udah dicek masuk. Nah, di kita kalau bilang berapa? 150.000 nasi bungkus. Nah, itu bukan retorika. Termasuk kita mau beli kapal segala macam. Ini Pak Ketua Yayasan Damaris lagi berangkat ke Australia. Dia bilang nanti kita carikan dananya juga Pak sekalian. Beliau ini bukan orang kacang-kacang. Pak Ketuanya Damaris ini bukan yang kerjaannya batuk-batuk doang. Sehat walafiat, kerjanya nggak batuk-batuk. Emang kerja benar, ya. Termasuk Ibu Ketua sekarang lagi ada di ini ya. Lagi Abu di luar negeri semua. Abu Dhabi, Pak. Iya, makanya Bapak Ketua dan Ibu Ketua, semua ini orang jelas semua. Ini kayak Pak Penatua kita, Pak Badi, orang jelas semua, saudara. Bukan yang batuk-batuk, gatal-gatal, baru dapat duit. Nggak perlu batuk-batuk, nggak perlu gatal-gatal dapat duit. Ya, ini orang jelas semua. 3 orang, termasuk donaturnya KC sama donatur Saifuddin, sampai jengkel di donaturnya, sampai marah. Coba bayangin, saya sampai garu-garu kepala. Aduh, emang sial Pak itu orang, Pak. Saya cuma bilang begitu doang. Mungkin sial kali Pak. Iya, mungkin sial kali udah begitu. Ya kalau sekarang udah nggak bisa, mau diapain lagi? Orang sudah marah semua, yang mau nolong udah marah. Nah, kok bisa begitu ya? Ya bisa. Makanya itu tanya sama Tuhan. Kalau hidupmu lagi sial begitu, kamu tanya sama Tuhan. Jangan-jangan kita yang harus berubah, cara yang salah, atau ada sesuatu yang tidak benar sama Tuhan. Ya, kok bisa sesial itu ya? Ini rusak ya? Kita nggak ngerti. Nah, kita mesti introspeksi lah. Kita nggak ngerti ya. Kita juga nggak bisa menghakimi, nggak boleh dong. Kalau memang itu maunya Tuhan, bagaimana? Waduh, tapi kok maunya Tuhan begitu amat, Pak? Ya nggak apa-apa. Maunya Tuhan kadang-kadang kalau suruh mati ya mati. Bedanya maunya Tuhan kepada N26 adalah untuk kasih makan orang Indonesia 10.000 nasi bungkus tiap hari. Tiap hari 10.000 nasi bungkus. Bikin rumah sakit, bikin balai pengobatan, kapal. Ya, ayo berangkat sana keliling dunia. Penginjilan keliling dunia. Nah, itu dia. Nah, lo kok nggak adil amat? Ya, karena saya nurut. Tapi tetap nanti saya akan jadi martir. Nanti di Irak saya akan jadi martir. Mati saya di sana dibom. Matinya saya nanti dibom itu jadi martir saya. Sama yang niup saksofon itu nanti itu. Matinya bareng itu saya itu. Lagi penginjilan di Irak itu nanti. Nanti ya. Makanya saya nggak masuk Irak dulu, nanti terakhir. Nah itulah, semua kita ada salibnya. Ya, cuman kan kita jangan bodoh kalau belum waktunya. Kenapa Tuhan Yesus ya waktu mau ditangkap dia kemudian menghilang?
Karena belum waktunya. Kalau belum waktunya kenapa? Nah itu tadi, makanya kalian yang bilang saya kabur ini, Anda nih otaknya ini nggak dipakai, apa Anda memang nggak suka baca Alkitab atau gimana? Tuhan Yesus aja kabur kok, para rasul aja kabur kok. Kenapa? Karena belum waktunya. Kalau sudah waktunya nggak usah kabur. Saya itu pinter, bukan karena kabur karena takut, ya. Oh, nih paspor saya nih. Nah, ini kan paspor saya nih. Nggak usah dikembalikan, kalau mau jadi warga negara mah nggak usah dikembalikan, ya. Nah, saya nanti sambil cari ini ya paspor. Pas saya udah jadi, ya. Kita udah siap, udah jadi. Artinya kita sudah bisa jalan ke Mongolia, ke Amerika, ke Israel. Yang nggak boleh cuman ke Indonesia doang. Tertawa aja. Ke Indonesia doang nggak boleh saya. Tapi paspor saya lebih ampuh daripada paspornya kalian, daripada paspornya Gilbert. Gilbert mah kemana-mana kudu bikin visa. Saya ke seluruh dunia nggak perlu pakai visa, kecuali ke Indonesia nggak boleh. Serius, saya kemana-mana nggak perlu bikin visa ya. Datang aja, cetok aja. Kecuali ke negara-negara Islam. Oh iya, itu harus visa. Harus bikin visa kalau negara-negara Islam. Tapi kalau ke negara-negara kayak Israel, ke Australia, ke Amerika, nggak perlu pakai visa, nyelonong-selonong boy, kayak kalau Anda pergi ke Singapura, nyelonong aja. Masa tinggal habis, pergi ke Jakarta, balik lagi sehari, balik lagi. Boleh, saya udah bisa begitu. Ampuh ya, visa Eropa itu ngeri kok. Ya, ampuh ya, 10 besar visa terkuat di dunia. Singapura, Jepang, ya, Jerman, Belanda, Swiss, itu visa-visa ampuh. Oke, tapi sebelum kita teruskan lagi nih ya, sebelum kita teruskan, ini tadi, oh ya Pak Susugudan, jawab Pak Susugudan dulu tadi ya. Jadi begitu ya, kita itu bukan apa ya namanya, kenapa mereka terus menyiarkan, ya antara dua, mereka sudah tahu kebenaran, akhirnya mereka mengakui bahwa rombongan N26 ini benar, tapi sudah terlambat, ya. Bahkan Donato pun sudah enek. Loh, itu yang tiga tim kita yang mau mengagendakan KC dikirim ke luar negeri, ya. Sasarannya cuma 2, ke Jerman atau ke Maroko kemarin kita ya, Pak Putih ya, ke Jerman atau ke Maroko. Kita sudah setting beneran loh. Wah, kita sudah sampai setting bagaimana caranya, sampai kedutaan bagaimana caranya, kalau sampai dicegat sama grupnya MUI bagaimana. Oh, kita udah pikirkan semua. Sudah pikirkan semua kita caranya. Sampai kita meeting khusus berhari-hari dengan Pak Putih, dengan 3 tim ini, ya masing-masing 3 tim ini, kita udah meeting sampai, wah itu meeting yang melelahkan ya. Karena itu kita hati-hati sekali bagaimana supaya tidak melanggar hukum. Wah, terus duitnya dari mana, sumbernya sudah ada sekian, oke siapkan. Tanpa kita harus minta uang yang ada di rekeningnya KC dan di rekeningnya Saifuddin, nggak usah kita minta lagi, kita mau punya dana sendiri, kita siapin. Tetapi ya itu tadi, ini karena ditolak, nggak mau, ya kita, ya bukan saya, kalau saya mah bodo amat ya, nggak susah juga saya. Cuman kan si Donato ini kan kecewa, ya udah biarin saja. Saya bilang, ya gimana, berarti sialnya dia aja. Saya bilang, sial dong kalau gitu. Ya tergantung, kalau KC-nya tulus dan bisa datang sama Tuhan sungguh-sungguh, nggak akan sial. Tapi kalau dia nggak tahu kenapa, ya sial namanya. Ya kan, kalau ya begitu ya. Kalau saya, hitungannya kalau batuk sudah dapat uang segala macam, batuk sekali dapat 1 miliar, 3 miliar, bengek 10 miliar, ya kan, ya nggak perlu ngapain lagi, kita kumpulin duit, kan begitu kan. Loh, bukan kita nggak mau tolong, berarti tunjukkan saja. Kita itu kalau ngomong nggak pakai retorika di sini, ya di sini kita itu kalau ngomong itu to the point, apa adanya, ya doa pun kita nggak retorika, orang-orang pun nggak retorika, iya enggak. Nah itu yang seringkali orang salah paham sama kita, karena kita nggak suka basa-basi. Ya, termasuk teman-teman, kalau misalnya ditolak sama Pak Jimisun orangnya modelnya kayak saya juga nih, saklek juga nih, ya kan? Jadi jangan tersinggung Anda sama Jimisun, orangnya modelnya kayak saya, iya, enggak, jalan, enggak, begitu gitu loh. Jadi jangan tersinggung kalau Pak Jimisun ngomong enggak, itu berarti memang enggak. Kalau iya, tapi jangan tersinggung Anda ya. Memang gitu, kita orangnya begitu, ya itu ayam kumpul sama ayam.
serigala sama serigala, domba sama domba, kambing sama kambing. Kalau kita orang yang saklek ya saklek. Tapi kan lebih enak orang saklek itu kan, nggak janji surga kan, begitu ya. Nah itu kita penyesuaian sama-sama saling belajar. Oke, gitu ya Pak Susu Kuda ya. Jadi itu hanya retorika Pak antara kemunafikan. Tapi kalau bertobat masih jauh Pak. Pengacaranya KC itu masih jauh dari pertobatan yang sejati Pak. Saya kok tidak percaya pengacaranya KC lahir baru ya. Bukan berarti tidak, tapi saya tidak percaya kalau itu sudah lahir baru. Ya, nah, itu kalau mau lahir baru pun padang gurunya mesti 400 tahun itu, bukan 40 tahun. Tertawa jahat. Oke, ini lanjut dulu nih Pak. Nih.